bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih, hari ini kembali kita akan menikmati ibadah KPA online. Dan bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menikmati berkat-berkat firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami tetap dalam keadaan yang baik. Hari ini kami akan menikmati firman-Mu. Mari Tuhan tolong pimpin pemberitaan firman-Mu ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan mengurapi kami semua. Biarlah firman-Mu hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam dalam hati kami dan menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema hari ini tentang jangan hilang harapan. Kita akan baca dalam Ayub 14 ayat yang ke-7. Ayub 14 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti. Saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca berita-berita atau melihat berbagai peristiwa yang terjadi saat-saat ini, banyak sekali berita tentang situasi atau keadaan yang tidak baik. Seperti misalnya tutupnya pabrik-pabrik besar yang membuat puluhan ribu karyawan harus di-PHK massal. Di Jawa ada lebih dari 50 perusahaan tutup. Yang masih bertahan, mereka harus mengurangi jumlah karyawannya. Sehingga semuanya itu berakibat pada meledaknya jumlah pengangguran di negeri kita ini. Dan tidak hanya pabrik-pabrik yang tutup, usaha-usaha kecil pun atau warung-warung juga tidak sedikit yang harus tutup juga. Melihat peristiwa-peristiwa itu membuat banyak orang menjadi pesimis. Pengusaha yang masih bertahan juga menjadi pesimis. Pengusaha kecil juga semakin pesimis, tidak punya harapan lagi. Sebagai akibatnya, yang masih bertahan pun ikut tutup usahanya. Yang sedang memulai usaha, banyak yang mengalami kegagalan. Penyebabnya adalah karena negeri kita memang sedang dalam keadaan yang tidak baik. Ekonomi sedang terpuruk, situasi memang sedang sulit. Saudaraku yang terkasih, di tengah masa sulit ini, ternyata masih ada orang-orang yang bisa berhasil. Orang yang tetap optimis dan mantap dalam berusaha atau mengelola usahanya. Dan ternyata tidak sedikit pula orang-orang yang dalam merintis usahanya menjadi berhasil. Jadi di masa sulit ini ada orang-orang yang gagal dan terpuruk, dan ada juga orang-orang yang tetap berhasil bertahan. Bahkan bisa berkembang. Yang baru memulai usaha ternyata juga banyak yang berhasil. Lalu apa sebenarnya yang membedakan mereka? Mereka sama-sama mengalami masa sulit, sama-sama menghadapi tantangan yang besar. Kenapa ada yang terpuruk dan kenapa ada yang tetap survive? Sebenarnya penyebab utama kegagalan atau keterpurukan bukanlah situasi atau masanya yang sedang masa sulit, bukan juga karena ekonomi sedang susah. Penyebab utamanya adalah karena hilangnya pengharapan. Seorang yang kehilangan pengharapan, dia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Dia tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Dia menjadi pesimis. Tidak ada lagi semangat dalam hidupnya. Karena merasa tidak ada harapan lagi. Tidak ada yang bisa diharapkan. Kalaupun ada semangat, akan mudah goyah. Menghadapi tantangan yang kecil saja bisa patah semangatnya. Dan penyebab hilangnya pengharapan adalah merasa beban hidupnya berat dan merasa kekuatannya kecil. Yang kedua, melihat tantangan hidup ini sangat sulit dan kemampuannya kecil. Ketiga, terlalu banyak melihat atau menikmati berita-berita negatif, berita-berita buruk, berita-berita yang membuat kita menjadi pesimis. Jika ketiga hal itu ada dalam diri kita,
maka sudah dipastikan kita akan terpuruk di masa sulit ini. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang bisa bertahan atau bahkan justru berhasil di masa sulit ini? Apakah mereka tidak mengalami problem? Mereka juga sama mengalami problema, mengalami kejenuhan, mengalami tekanan, mengalami banyak masalah juga, tetapi mereka tetap survive. Apa yang mereka lakukan? Nah, saudaraku, ketiga hal inilah yang akan kita lihat. Yang pertama, mereka merasa beban hidupnya berat dan kekuatannya kecil. Dengan menyadari itu, mereka tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, berseru, berserah, dan berharap kepada Tuhan. Memohon kekuatan dari Tuhan. Tangan Tuhan siap menopang. Saudaraku, sudahkah kita berseru kepada Tuhan? Sudahkah kita mengandalkan kekuatan Tuhan? Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi, mari kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, mereka menghadapi tantangan yang sulit, tetapi kemampuannya kecil. Menyadari hal itu, mereka mengikut sertakan Tuhan dalam segala perkara. Dalam Roma 8 ayat 28 dituliskan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi tantangan yang sulit ini. Jika kita mau berusaha meningkatkan kemampuan kita, sesulit apapun tantangan itu, Tuhan pasti akan tunjukkan jalannya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak lagi mengkonsumsi berita-berita buruk yang justru akan melemahkan semangat. Tapi mereka melihat berita-berita yang memberi harapan hidup, berita-berita yang baik, yang memberi semangat menghadapi tantangan saat ini. Berita apa yang kita konsumsi setiap hari? Jika berita-berita buruk, maka lemahlah kita, hilanglah harapan kita. Sebaliknya, jika berita-berita baik, maka baiklah juga keadaan kita, karena kita akan memiliki pengharapan. Nah, saudaraku yang terkasih, di masa sulit ini, jangan hilang harapan kita. Masih ada banyak kesempatan dan peluang bagi kita untuk berusaha. Seperti ayat yang kita baca di awal tadi, seperti pohon, jika ditebang, maka akan muncul tunas baru. Jika ditebang lagi, maka tetap akan bertunas lagi. Demikian juga kita, selalu ada harapan bahwa akan muncul tunas baru meski ditebang. Tetap memilikilah harapan, meski mengalami masa-masa sulit. Tetaplah dekat dengan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jika kita berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan dalam segala perkara, maka apa yang tangan-tangan kita kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Haleluya, amin. Saudaraku, inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Mari kita mengucap syukur dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah jangan hilang harapan kami. Biarlah kami tetap selalu berharap hanya kepada Engkau. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tetap bertahan dengan baik di tengah masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan firman-Mu ini ke dalam loh hati kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kami, untuk kami tetap bertahan dan berusaha menghadapi berbagai macam tantangan di masa-masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, serta untuk seluruh jemaat-Mu di Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Tuhan jagai dan lindungi, berkati mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati studi anak-anak mereka, cukupkan Tuhan semua keperluan dan kebutuhan mereka. Jika ada yang sedang berbeban berat, Tuhan tolong campur tangan. Yang kesusahan tolong hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah tolong Tuhan kuatkan mereka. Yang sedang dalam keadaan sakit kami berseru Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Tuhan memberikan kesembuhan dan memulihkan kesehatan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur atas hari ini, atas firman-Mu hari ini. Dan kami akhiri KPA hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kakiku terang bagi jalan.